tradisi Bugis Makassar, ketika ada jenazah, saya tidak tahu apakah masih berlaku sekarang ini, ketika ada jenazah yang kita mau bawa dari rumah ke masjid kah atau ke kuburan kah, ipalantak ya ketelu ya. Masih ada dulu itu kan, ipalantak 1, 2, 3. Ya. Ketika di palantak pertama itu sudah bahasa itu, ada getu yang punya piutang. Engkau gak tahu apa pinter ke? Iya tahu ya. Ya, dibawa. Setelah itu diangkat, tidak ada suara, diletakkan lagi yang kedua. Kalau diletakkan itu yang kedua dan dilepas, itu artinya, wahai semua masyarakat, adakah utangnya ini orang? Kalau tidak ada, diangkat lagi, kemudian diangkat baru diletakkan yang ketiga kalinya, terakhir kalinya itu. Tabe, adakah yang punya sangkutan dengan orang itu? Itu bertanya sebenarnya itu, cuma kan orang yang mengangkat jenazah ini tidak bicara apa-apa, tapi ketika dia meletakkan, ada getu yang punya sangkutan sama orang ini. Tidak ada yang berteriak angkat lagi. Yang kedua, ada getu yang punya piutang sama orang ini. Terus setelah diangkat lagi, diletakkan lagi, ada getu punya papinder sama orang ini. Nanti kalau tidak ada yang bersuara, baru yang ketiga kalinya itu langsung ke kuburan atau ke masjid. Ya, ini tradisi kita di Bugis Makassar yang sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karrama al-insan wa amarahu bis-sidqi wan-nasihati wal-amanah wa nahahu 'anil kadhibi wal-ghishi wal-khiyanah. La ilaha illa huwal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita salat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu ketika Rasulullah beserta dengan sahabat sementara duduk-duduk di Masjid Nabawi sekitar 1400 tahun yang lalu. Dalam hadis ini seorang sahabat mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sementara duduk-duduk dalam satu majelis dengan Rasulullah, tiba-tiba ada jenazah yang masuk di dalam masjid. Ketika jenazah ini masuk, para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sholli alaiha. Wahai Rasulullah, salatilah jenazah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh mensalati jenazah ini, beliau mengatakan, hal indahu
dain. Apakah jenazah ini punya utang? Angka garuin renah yewe lapotomate. Para sahabat menjawab bahwa la ya Rasulullah, jenazah ini tidak punya utang. Nabi bertanya lagi, hal indah hamal, apakah dia punya harta yang ditinggalkan? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada juga harta, tidak ada utangnya dan tidak ada harta yang ditinggalkan. Nabi mengatakan, ayo kita sholat. Sempajang ini kau Nabi disolati. Tidak lama setelah itu, selesai disolati ini, muncul lagi jenazah yang kedua. Ya, banyak-banyak orang meninggal pada saat itu. Ya, muncul jenazah yang kedua. Ya, Nabi bertanya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sholli alaihi. Suruh Allah Ta'ala, mari kita salati ini orang. Nabi bertanya kembali, hal indahu dain, apakah dia punya utang? Ya, engkau benar. Ya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, indahu dain, ada utangnya. Oke, kalau ada utangnya. Nabi bertanya kembali, hal indahu mal, apakah dia meninggalkan harta? Sahabat mengatakan, indahu salasa dinaran, dia punya 3 dinar. Ya. Nabi mengatakan, kalau begitu mari kita sholati. Jadi tetap disolati oleh Rasulullah. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu muncul lagi jenazah yang lain. Ya. Muncul jenazah yang lain. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sholli alaihi. Wahai Rasulullah, mari kita sholati jenazah ini. Nabi bertanya, hal indahu dain, engkau garuin renah? Ya, sahabat menjawab, na'am, ada utangnya. Mungkin renah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi tahu bahwa laki-laki ini ada utangnya, ini Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, hal indahu mal, apakah dia punya harta yang ditinggalkan? Sahabat menjawab, la, dia tidak punya harta. Setelah Nabi tahu ada hutangnya, tapi tidak ada hartanya, ya, Nabi mengatakan, fasallu ashabakum, wahai para sahabatku, salatilah sahabatmu. Artinya Nabi mengatakan, as-sempajang ini sahabatmu, saya tidak akan ikut. Coba bayangkan hadis Rasulullah ini, ketika ada orang mati punya utang, lalu ada uang yang bisa dipakai membayar, Nabi siap salat. Ya, ketika ada orang mati tidak punya utang, tidak punya harta, Nabi siap salat. Tapi jenazah yang ketiga ada utang, tapi tidak ada yang bisa dipakai membayar, Nabi tidak mau salat. Jadi dulu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyalati orang-orang yang punya utang. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita ini dipandang? Kita semakin banyak utangnya, semakin disolati. Kalau kasih megala ada twin room itu, ya
Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Lalu apa yang terjadi pada saat itu ketika Nabi tidak mau dan mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi sallu alaihi, wahai para sahabatku, salatilah dia, saya tidak ikut. Tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Qatadah, ya, dia bilang, ya Rasulullah, silahkan salati, masalah utangnya saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Ya. Tapi sahabat ini cuma menanggung. Yang dimaksud dengan tanggungan adalah ditanggung. Saya yang bertanggung jawab. Bukan berarti saya yang bayar. Tapi saya yang bertanggung jawab atas utangnya si jenazah ini, si mayit ini. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memimpin salat untuk mayit ini. Ya. Jadi itulah sebabnya mungkin kita ini di tradisi Bugis Makassar, ketika ada jenazah, saya tidak tahu apakah masih berlaku sekarang ini. Ketika ada jenazah yang kita mau bawa dari rumah ke masjid kah atau ke kuburan kah, apa namanya itu, ipalanta oleh ketelu ya, masih ada dulu itu kan, ipalanta 1, 2, 3. Ya, ketika di palanta pertama itu sudah bahasa itu, ada getuh yang punya piutang, engkaga tahu apa pinrau kue, iya tahu ya, dibawa. Setelah itu diangkat, tidak ada suara, diletakkan lagi yang kedua. Kalau diletakkan itu yang kedua baru dilepas, itu artinya wahai semua masyarakat, adakah utangnya ini orang? Kalau tidak ada, diangkat lagi, kemudian diangkat baru diletakkan yang ketiga kalinya, terakhir kalinya itu. Tabe, adakah yang punya sangkutan dengan orang ini? Ya, jadi itu sebenarnya bahasa apa ya, bahasa apa namanya itu? Ya, bahasa tubuh, bahasa gerakan. Ya, itu bertanya sebenarnya itu, cuma kan orang yang mengangkat jenazah ini tidak bicara apa-apa, tapi ketika dia meletakkan, ada getuh yang punya sangkutan sama orang ini. Tidak ada yang berteriak nangka lagi. Yang kedua, ada getuh yang punya piutang sama orang ini. Terus setelah diangkat lagi, diletakkan lagi, ada getuh punya papindren sama orang ini. Nanti kalau tidak ada yang bersuara, baru yang ketiga kalinya itu langsung ke kuburan atau ke masjid. Ya, ini tradisi kita di Bugis Makassar yang sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, hendaknya jenazah itu, mayit itu sebaiknya sebelum dimakamkan, ketika dia meninggal, kita ini keluarganya yang ditinggal bertanya dulu. Ya, atau kita tahu dia ada catatan-catatannya, datang tabe pak, meninggal bapakku, kapan nak? Baru-baru. Ada kayaknya utangnya sama kita di, iya nak ada. Berapa? 100 juta. Ya, tabe rekening tak, kirimkan, bayarkan. Ya, kalau belum pindah ke rekening tak, tanya yang punya piutang, tabe saya urus dulu surat-suratnya bapakku, nanti setelah pindah uangnya, cair uangnya, saya kembalikan uang tak. Siap nak? Siap. Ya, ini pentingnya dibayar utang. Kemudian kita ini kadang mengantar jenazah itu, ya, kadang mengantar jenazah di kuburan ketika dimasukkan ke liang lahat. Ya, kadang ada sambutan dari keluarga yang mewakili. Ya, tabe jangan sampai di antara kita ini yang hadir di sini
atau ada yang kita tahu sangkut pautnya keluargaku ini, tolong disampaikan, kami siap menyelesaikannya. Ya, ini saking pentingnya ini. Ya. Cuma sekarang saya lihat lain kondisinya. Ya. Lain sekarang yang terjadi ya di tengah masyarakat. Jelas-jelas ada utangnya bapaknya, kita datangi, hei, ada utangnya bapakmu 10 tahun yang lalu. Berapa? 300 juta. Ada bukti tak? Tidak ada nak. Tidak ada nih buktiku. Tapi ada utangnya bapakmu 300 juta. Mohon maaf, saya tidak akan bayar. Saya tidak akan bayar. Ketika ahli waris melakukan seperti itu, tidak mau membayarkan utang bapaknya, keluarganya, mamanya, hati-hati. Bapak tak itu akan kepanasan di dalam kubur. Panas. Ya, panas. Nanti merasa dingin, ya. Nanti merasa enak lagi jenazah di dalam kuburnya itu ketika diselesaikan utangnya. Ya, jadi tabe ini pembahasan yang sebenarnya ya agak-agak berat dibahas karena banyak orang yang mengalami, banyak orang yang bersinggungan dengan persoalan ini. Ya, tapi apa boleh buat, hari ini harus dibahas. Sekedar membuka wawasan kita, membuka ingatan kita, hati-hati kalau ada yang berhutang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati para sahabat yang meninggal ketika ada utangnya. Ya, ini riwayatnya, ini dalilnya, Qatadah. Nanti Qatadah yang menjamin seorang sahabat yang punya utang itu, baru Nabi siap mensolati. Seandainya tidak ada Qatadah, Nabi tidak akan sholat. Ya, ini bahayanya Bapak Ibu ya, bahaya. Ya, ini peringatan juga kepada kita semua ini, jangan sampai besok kita akan menjadi ahli waris. Sebelum dibagi harta warisan itu, perjelas dulu di mana utangnya bapak, di mana utangnya almarhumah. Ya, kadang kita ini ahli waris pura-pura tidak tahu, cuek, apalagi selalu menuntut kwitansi. Mana kwitansinya? Mana kwitansinya? Weh, kalau ada orang yang mengaku ada utangnya keluarga tak yang meninggal, cari dulu pendukung-pendukung, ada ke orang yang tahu ceritanya, biar tidak ada kwitansinya. Hati-hati Ki, jangan sampai panas bapak di dalam kuburan. Ya. Kalaupun dia mau menipu atau dia mengaku-mengaku mau ada utangnya, ya terserah dia, terserah. Kalau yakin Ki, ya, misalnya seorang bapak di pasar Panampu ini dikenal melempu, dikenal warak, menini. Dia yang bilang ada utangnya bapak nak sama saya sekitar 70 juta. Kalau orangnya menini, orangnya melempu, orangnya adil selama ini, orangnya tidak ada ciri-ciri, bayar. Ya, tapi kau tahu kalasi, ya preman nih mengaku ada tutanya bapakmu sama saya berapa? 50 juta. Baru Ki bisa bertanya, adakah bukti? Adakah kwitansi? Tapi kalau orang jujur, orang dijamin selama ini kredibilitasnya, bayar Ki utangnya bapak, bayar Ki utangnya mama kalau ada. Ya, kita ini selama ini dibagi dulu itu cincinnya berapa, berliannya berapa, gram emasnya berapa, petak sawahnya berapa, kebunnya itu dulu yang diurus. Padahal mestinya pembagian harta itu sebelum dilunasi, sebelum dibagi, lunasi dulu utang-utangnya. Ya. Saya waktu meninggal mamaku, pikat dulu semua penjual-penjual di dekat rumah itu saya datangi, tabe perisaki dulu buku tak, siapa tahu ada catatannya mamaku di situ. Ya. Biasa kan orang tua, ya,
Kadang malas untuk membawa uang setiap saat pergi belanja. Nabilangin itu penjual, catat nih jual 2 liter deh bola. Ambil kak juga tecak cangkir 1. Ambil kak juga parambosing. Itu ya. Ketika meninggal orang tuanya, pergi tanya, jangan sampai kesian tidak sempat dan selesaikan utangnya itu. Kita yang ahli warisnya ini harus membayar. Apalagi kalau ada hartanya. Ada hartanya. Persoalannya kita ini imon depi wajah itu yang pernah ibageyo berapa tawaku berapa tawamu. Ya, itu kan yang menjadi persoalan besar di kita ini. Ya, hadirin yang saya muliakan, saya tidak tahu bagaimana nasibnya nanti ini orang-orang yang punya utang kepada negara. Banyak pejabat kita yang punya utang kepada negara. Ya, kalau orang berutang kepada negara, berarti kita semua ini sebagai masyarakat menuntut semua nanti kepada pejabat yang punya utang kepada negara. Ya, apalagi orang-orang yang korupsi, dia gak alam masih kepanasan itu di kuburan. Ya, kalau tidak percaya kita pergi mau gali. Bawakan, kalau pergi gali sekalian bawakan kipas angin atau bawakan AC lampu panas kayaknya itu di kuburan tadi. Kenapa? Banyak sekali utangmu. Ya, hadirin yang saya muliakan, tidak boleh dipandang enteng seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika tiba-tiba Nabi mengatakan astagfirullah, nambil ini tangan kanannya begini, astagfirullah. Sahabat bertanya, kenapa kita bilang astagfirullah ya Rasulullah, lalu menempelkan tangan tak ini di jidat tak? Kenapa? Ya, Nabi mengatakan, ada lagi orang yang berutang. Ada lagi orang yang berutang. Ya, saking bahayanya ini utang, kadang tembus kepada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita suka sekali pinjam, suka sekali berutang. Ya. Agama kita sebenarnya sudah mewanti-wanti kita, kalau bisa jangan pinjam kalau bukan persoalan makan. Kalau sekedar kebutuhan mau beli motor, agama tidak menganjurkan kita berutang. Ya, tidak menganjurkan kita berutang. Tapi kalau sudah persoalan perut, di negara Islam agama sangat berhati-hati. Kalau masih bisa tahan, jangan pinjam. Persoalan sama kue ini si sele-sele pegawai kami timur tawar ke kredit. Pak, ambil maki akhir tahun nih, turun ki bunga. Hati-hati. Jangan sampai karena merubah gaya hidup, kita cuma mau beli mobil, mau menambah rumah saja, baru berani berutang. Hati-hati. Agama mengingatkan kepada kita bahwa kalau bisa jangan berutang. Umar bin Khattab telah mengingatkan juga kepada kita, alaikum biddain, hendaklah kalian menghindari yang namanya berutang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Tullemoga maja, tullemoga selesaikan sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ulama kita mengatakan boleh saja pinjam. Syarat untuk pinjam atau berutang, yang pertama harus punya niat. Dalam hati kita, insya Allah saya akan bayar. Tata maki tabe uang. Siapa tahu ada uang tak kita tidak pakai, pinjam kak dulu. Berapa? Kalau ada 200, 300, itu mau. Oke. Kapan kau kembalikan? Insya Allah tidak sampai 3 bulan saya kembalikan. Ada niat.
sebenarnya itu kita punya usaha, kita punya pekerjaan, yakin akan membayar utang itu. Kodega jama-jama tim cede-cede misi lomindra, cede-cede misi lomindra, cede-cede lo sing mindra, tidak boleh. Ulama kita melarang, tidak boleh meminjam kalau tidak ada pekerjaan yang jelas, tidak ada harta yang bisa ditunggu, tidak ada potensi yang bisa muncul untuk membayar utang itu. Yang ketiga, niatnya tadi itu jangan sampai kita pinjam kepada seseorang, kepada Pak Haji Hasanuddin, pinjam Kak Duluanta, kami Nikol. Ketika saya pinjam uangnya Haji Hasanuddin, berapa? 100 juta. Baru tak berhadapan, ada memang niatku jelek bahwa ini Haji Hasanuddin ini tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah kewalahan uangnya ini, berani Kak pergi pinjam, pasti tidak mendesak untuk dibayar. Ya. Kadang kita begitu kan, pinjam sama Jinonding, pinjam duluan tak. Iya, siaga sikoi. Jonding, dek tojek dia petua aja ki, Pak Wis semua mega duita. Kan selalu ki begitu. Tidak perlu saya bayar ki, karena selalu dia ada uang tak. Tidak kau bayar emak itu karena selalu saya ada uang. Banyak orang yang berkondisi seperti itu. Agama melarang kita pinjam yang seperti itu kalau tidak ada niat yang baik untuk memberikan. Terserah mau kaya, mau miliuner, mau miliarder, ada utang tak 100.000, pergi bayar 100.000. Jangan-jangan kita bilang tidak usah dibayar, Pak Haji lemuk, kenapa? Pas 10 juta ngambil pembeli setiap hari di Panampu, jangkil ya itu bayar utang tak, bayar utang tak. Ini yang menjadi masalah besar di kita. Kenapa kita tidak mau bayar utang tak sama? Banyak jualnya. Kenapa kita tidak bayar utang tak sama itu? Nadem je tuang tak nanti pi. Kenapa kita tidak selesai kami sangkutan tak di situ, pergi ke umrah, pergi ke haji, gampang je itu. Gampang je. Ada jaminan panjang umur tak? Adakah yang bisa menjamin anak-anak tak ini ahli waris tak di kemudian hari ini, ada jaminan anak tak bisa bayar utang tak? Dan kayaknya jarang kita ini orang tua ya, ketika kita punya anak ada utang tak, jarang, kadang kita sembunyikan dari anak tak. Jangan pinjam kawanmu 100 juta, jangan lalu tanya anakku, nanti marah. Tidak boleh, harus tak tahu anak tak, harus kita. Orang-orang dulu saya masih ingat, tanya ada maknanya anak-anak, mau kak pinjam uang sama Haji Muhammad dong, berapa? 50 juta, saksi kok, saksi kok, siapa tahu meninggal kak, kau yang bayar. Siap. Kita ini sembunyi pinjam uang, jangan kau sitahu ya. Aja lalu pulangi beneku, senima tu beneku, malah lagi sih kak tu, harus dikasih tahu. Kenapa? Karena itu adalah ahli waris tak. Jangan sampai meninggal ki semua kebun tak ini, semua sawah tak, semua mobil tak, semua motor tak. Apalagi kalau ada motor Vespa 30 juta, hati-hati ya. Nah jual semua nanti itu tidak membayar utang tak. Panas ki dikubur, panas ki dikubur. Nah, jadi Umar bin Khattab telah mengingatkan kepada kita, alaikum biddin, hati-hatilah dengan utang. Banyak sekali yang saya mau sampaikan, tapi saya tahu kalau di lingkungan pasar tidak boleh lama. Insya Allah nanti waktu-waktu berikutnya kita akan kupas banyak sekali persoalan-persoalan utang ini, banyak kisah-kisah yang menggugah hati kita ini, tapi sangat terbatas waktu kita pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Sekali lagi ya, kalau ada utang tak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat tak. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu salat dulu sebelum pergi pinjam. Ya. Puang, saya mau pinjam uang 100 juta. Bantu kak puang, bantu kak. Saya akan bayar itu. Baca doa itu, Allahumma inni ya a'udzubika minal jubni wal kasali ya wa a'udzubika min galabati daini wa qahri rijal.
Ada itu doanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf terpaksa saya bahas ini karena di antara kita pasti ada yang punya utang, termasuk saya banyak utang. Ya, tapi saya tidak pernah punya niat jahat, tidak pernah punya niat tidak membayar orang, tapi saya akan bayar sekecil apapun utang saya itu, karena saya tahu apapun yang kita pernah pinjam sama orang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqh ila qawmit tariq wal hadi ila sabil rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma inna nas'aluka min khairika ma sa'ala minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrika ma ista'aza minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.